Gubernur Sumatera Utara mengimbau warga untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19. Seorang siswi di Deli Serdang menjadi korban tindak asusila yang dilakukan kakak kelasnya. Relawan komunitas bergotong royong bantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Kamis 2 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 30 kasus atau bertambah 4 kasus terkonfirmasi dari data sebelumnya. Pemprov Su juga telah menaikkan status siaga menjadi tanggap darurat non-bencana COVID-19. Pasien dalam pengawasan. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 1 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 mencapai 30 kasus, naik sebesar 13,2% atau bertambah sebanyak 4 kasus dari data sebelumnya. Jumlah PDP sebanyak 88 orang, meningkat sebesar 20,4%. Sementara ODP berjumlah 2.970 orang, bertambah sebesar 1,2%. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menaikkan status dari siaga darurat non-bencana COVID-19 menjadi tanggap darurat non-bencana sejak 31 Maret hingga 29 Mei 2020. Saudara-saudari warga Sumatera Utara yang saya hormati, pasien dalam pengawasan sebanyak 88 orang, terjadi peningkatan 20,4%. Orang dalam pemantauan sebanyak 2.970 orang. Terjadi peningkatan sebanyak 1,2%. COVID-19 positif yang terkonfirmasi dari hasil laboratorium sebanyak 30 orang. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau warga Sumatera Utara untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19. Himbauan tersebut disampaikan guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Himbauan untuk tidak mudik disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi usai meninjau Rumah Sakit Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Edi Rahmayadi meminta masyarakat Sumut untuk tetap berada di rumah hingga batas waktu yang belum ditentukan guna memutus dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Pemprov Su bersama para kepala daerah lainnya saat ini tengah melakukan koordinasi terkait pemberian bantuan yang akan diberikan kepada warga selama menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini Pemprov Sumatera Utara tengah melakukan refocusing dan realokasi dana APBD yang dipersiapkan untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Saat ini tidak mudik, semua stay at home. Berhenti, siap di rumah, aktivitas di rumah sampai batas waktu yang ditentukan. Terkait dengan masyarakat yang akan dirumahkan, apa bantuan apa saja yang diberikan pemerintah? Ini yang akan kami bicarakan. Yang pastinya pemerintah tidak asal-asal Pemirsa, 2.000 lebih narapidana dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas yang ada di Sumatera Utara dibebaskan. Pembebasan narapidana dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Rumah tahanan kelas 1 Medan mulai Rabu kemarin telah membebaskan para narapidana dari dalam rutan. 800 warga binaan akan dibebaskan secara bertahap selama 7 hari ke depan. Pembebasan narapidana dilakukan sesuai instruksi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang dituangkan dalam Surat Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Perintah pembebasan narapidana dilakukan sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas. Narapidana yang dibebaskan adalah mereka yang berstatus narapidana umum atau tidak diponis dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 dan 99 dan narapidana tersebut telah menjalani minimal setengah dari masa hukumannya. Warga binaan yang dibebaskan akan tetap menjalani proses asimilasi di rumah dengan mendapat pengawasan dari petugas Balai Pemasyarakatan hingga proses asimilasi yang dijalaninya selesai. Kita sesuai database kita yang memenuhi syarat untuk kita pulangkan sampai 7 hari ke depan sekitar 800 orang warga binaan kita. Syaratnya sudah narapidana dan sudah menjalani setengah masa pidana dan tidak terkait dengan PP 99. Rumah Sakit Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara merawat 1 orang pasien dalam pengawasan atau PDP. Sebelum dirawat, pasien tersebut didiagnosa penderita penyakit paru-paru. Hal tersebut dibenarkan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan bahwa ada 1 PDP berkelamin wanita usia 73 tahun yang dirawat di ruang isolasi RSU Tarutung, Tapanuli Utara sejak Selasa malam lalu. PDP tersebut diketahui sempat menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada akhir Februari lalu dengan diagnosa penyakit paru-paru. Bupati Nixon Nababan mengatakan rencananya pasien akan dirujuk ke RSUP Adam Malik Medan, namun karena penuh, pasien akhirnya dirawat di RSU Tarutung. Sementara seluruh keluarga pasien kini telah berstatus orang dalam pemantauan atau ODP dan telah melakukan isolasi mandiri. Yang sudah masuk ke GL fase 2. Kita sudah minta untuk dirujuk ke Medan, cuman kesiapan di Rumah Sakit Medan belum siap. Mungkin besok kita bisa kirim ke sana. Tapi walaupun demikian, kalau misal kesehatan bisa membaik, ya mungkin akan kita rawat di Rumah Sakit Tarutung. Penertiban pedagang dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona di Kota Tebing Tinggi diwarnai keributan antara pedagang dengan petugas Satpol PP. Kenapa Pak Tugas? Saya pun ini milik saya. Ngapain saya ngambil-ngambil lagi? Saya nggak mau berdebat loh Pak. Keributan terjadi saat petugas Satpol PP akan menyita tempat dagangan seorang pedagang yang masih nekat berjualan di sekitar lapangan Merdeka, Kota Tebing Tinggi, meski sudah ada larangan dari pemerintah kota. Pedagang menolak larangan berjualan karena khawatir kehilangan mata pencarian. Namun setelah negosiasi dilakukan, pedagang akhirnya bersedia menutup tempat dagangannya. Sebelumnya, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan larangan berjualan di sekitar lapangan Merdeka dan Taman Kota terhitung sejak 1 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan penutupan 2 lokasi tersebut sesuai dengan imbauan pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Yang wajib, yang tidak bisa belanja gimana? Tapi kalau yang masih banyak masyarakat Kota Tebing Tinggi belum mengindahkan ini. Masih kongko-kongko atau kombur-kombur di warung-warung kopi. Oleh karena itu kami berharap ini supaya disadari dan dihindari. Lebih baik di rumah daripada keluar. Mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, polisi membubarkan kerumunan warga di Padang Sidimpuan. Meski imbauan penerapan social distancing dan physical distancing telah disampaikan, namun sejumlah warga masih saja berkumpul di tempat umum. Menghimbau kepada Bapak Ibu yang personil Satreskrim Polres Padang Sidimpuan memberikan imbauan kepada pengunjung warung yang berada di Jalan Sudirman, Padang Sidimpuan untuk membubarkan diri. Meski imbauan telah berulang kali disampaikan, namun aktivitas kerumunan massa masih ditemukan di sejumlah lokasi. Kepada pengelola warung, petugas mengimbau agar mematuhi aturan dengan melarang konsumen berkumpul dan hanya menjual makanan untuk dibawa pulang. Imbauan larangan juga disampaikan kepada pengelola warnet yang membuka usahanya hingga malam hari. Bila ditemukan pelanggaran, polisi akan membubarkan kerumunan warga di setiap warung internet. ya, kami dari Polres Padang Sidimpuan. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai seorang siswi di Deli Serdang menjadi korban tindak asusila yang dilakukan kakak kelasnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut.
Seorang siswi SMK swasta di Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang menjadi korban tindak asusila yang dilakukan 7 orang kakak kelasnya. Korban masih mengalami trauma dan tidak ingin bersekolah. Kasus pemerkosaan terhadap siswi SMK swasta kelas 10 berinisial DI terungkap setelah kedua orang tua korban didampingi pengacara dari LPA Deli Serdang membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Deli Serdang. Korban diketahui mengalami tindak asusila yang dilakukan 7 orang kakak kelasnya di lingkungan sekolah tanpa diketahui pihak sekolah. Dari hasil visum di RSUD Deli Serdang, korban mengalami luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Menurut pengacara Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, Oka Henry Fadlian Karnain, korban saat ini mengalami trauma dan tidak ingin bersekolah dikarenakan pemerkosaan dilakukan 2 kali dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan keterangan dari korban DI bahwa pelaku kurang lebih sekitar 7 orang. Pelakunya adalah kakak kelas dari korban dan itu dilakukan dalam 2 tempat yang berbeda. Dalam bulan yang berbeda. Pihak keluarga korban kasus percobaan pembunuhan melakukan aksi protes di Pengadilan Negeri Belawan. Keluarga korban mengaku tidak diberitahu terkait jadwal persidangan. Sidang kasus percobaan pembunuhan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Belawan berujung aksi protes yang dilakukan pihak keluarga korban pada Senin sore. Keluarga korban mengaku kecewa dengan persidangan sebab sidang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan. Persidangan yang digelar diketuai Majelis Hakim Bambang, Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 2 orang saksi korban yakni Daniel Irsan dan Sugirin. Sidang akhirnya ditunda hingga Senin pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi lain. Sedangkan pihak keluarga berharap persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Kita beralih ke berita lain. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau Rumah Sakit Umum Tarutung, Tapanuli Utara dalam rangka kesiapan menangani pasien COVID-19. Edi Rahmayadi berjanji akan memberikan bantuan tambahan 100 set alat pelindung diri atau APD. Peninjauan dilakukan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke RSU Tarutung Tapanuli Utara guna memastikan kesiapan dan fasilitas rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Gubernur Sumatera Utara memberikan bantuan 50 set alat pelindung diri bagi tenaga medis seperti sepatu, sarung tangan, serta 100 unit rapid test. Edi Rahmayadi menyampaikan saat ini bantuan yang diberikan sangat minim karena peralatan sulit dicari. Namun pihaknya berjanji akan memberikan 100 set APD tambahan ke RSU Tarutung. Rumah Sakit Umum Tarutung saat ini telah memiliki 4 kamar isolasi yang siap untuk menangani pasien COVID-19. Ini kita bikin membuat selayak mungkin. Layak itu artinya aman untuk orang itu dan aman untuk petugas. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat wabah COVID-19. Bantuan tersebut bersumber dari 10% tunjangan perbaikan penghasilan ASN untuk eselon 2 dan 3. Bantuan sembako diberikan langsung Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution didampingi unsur Forkopimda kepada masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat wabah virus corona. Sebanyak 500 kepala keluarga yang ada di Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal mendapatkan bantuan sembako berupa gula, telur, minyak goreng, dan 10 kg beras. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution menyampaikan bantuan akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya yang dikhususkan bagi buruh, pengemudi becak, sopir angkot, dan pedagang kecil. Sebelumnya bantuan tersebut bersumber dari 10% tunjangan perbaikan penghasilan ASN untuk eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Mandailing Natal. Kami dari pemerintah daerah mengikhlaskan 10% dari tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan sembako, yaitu 10 kilo beras, 1 papan telur, 1 kilo gula, dan 1 kilo minyak makan. Merebaknya wabah virus corona di Sumatera Utara berdampak pada berkurangnya omset pedagang yang mencapai lebih dari 70%.
Seperti yang terjadi di Pasar Melati Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Para pedagang mengaku mengalami penurunan omset mencapai lebih dari 70% selama pandemi COVID-19. Sebelum virus corona mewabah, penghasilan pedagang kebutuhan pokok di pasar tersebut bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah, namun kini hanya mampu meraup keuntungan 500.000 hingga 700.000 rupiah. Para pedagang juga mengaku khawatir terjangkit virus corona, namun mereka terpaksa berjualan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan bantuan sebab usaha mereka minim pembeli. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai relawan komunitas bergotong royong bantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Warga keturunan Tionghoa di Kota Medan memberikan bantuan ribuan alat pelindung diri kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 sebagai bentuk solidaritas untuk membantu sesama. Ribuan APD terdiri dari 50.000 masker, 5.000 sarung tangan, 7.000 sabun pencuci tangan, 400 liter alkohol, hand sanitizer, dan kacamata diberikan kepada Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara. Pemberian bantuan dilaksanakan di halaman Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing di Jalan Yosudarso, Kota Medan pada Selasa siang. Bantuan diterima oleh petugas Satgasus COVID-19 dan selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di Sumatera Utara yang ditunjuk menangani pasien COVID-19. Bantuan berasal dari seluruh kelompok organisasi warga keturunan Tionghoa sebagai bentuk solidaritas untuk membantu sesama, terutama kepada tim medis dalam menangani pasien COVID-19. Kita dari berbagai organisasi, kita mengadakan satu kumpulan barang-barang dan tentunya dari dana untuk beli barang, membantu pemerintah atau rumah sakit yang membutuhkan bahan-bahan bantuan untuk melawan corona ini. Nah, tentunya hari ini kita akan serahkan sebagian barang kepada Satgas Sumatera Utara, dari Provinsi Sumatera Utara, dan di sementara Guna mencegah penyebaran COVID-19, Prananda Surya Paloh Foundation bersama Garda Pemuda Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang melakukan pembagian masker dan penyemprotan disinfektan di lingkungan rumah warga. Penyemprotan disinfektan difokuskan di lingkungan rumah warga di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Selain penyemprotan disinfektan, PSP Foundation bersama Garda Pemuda Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang fraksi Partai Nasdem Nusantara Tarigan membagikan ratusan masker dan hand sanitizer kepada pedagang dan puskesmas Tanjung Morawa. Menurut Nusantara Tarigan, kegiatan ini akan terus dilakukan dengan rencana pembagian APD dan paket sembako untuk masyarakat yang mengisolasi diri di rumah selama wabah COVID-19. Puskesmas ada garda terdepan untuk kesehatan. Ya, kalau sanitizer kita langsung turun ke masyarakat langsung. Dari samping kita ke puskesmas, kita membagikannya langsung turun kepada masyarakat. Cegah penyebaran virus corona, penyemprotan disinfektan dilakukan pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat. Penyemprotan dilakukan di jalan protokol hingga ke pemukiman warga. Di tebing tinggi, penyemprotan disinfektan dilakukan komunitas Marsada Masdi Urupan ke sejumlah rumah warga dan rumah ibadah di Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis. Kegiatan sosial tersebut dilakukan secara swadaya dengan menggunakan 3 unit alat penyemprot manual. Selain penyemprotan, komunitas Marsada Masdi Urupan juga mensosialisasikan bahaya dan cara pencegahan penyebaran virus corona. Marsada Masdi Urupan membasmi COVID, terhindar dari Sementara di Serdang Bedagai, pihak BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP melakukan penyemprotan disinfektan menggunakan mobil damkar ke sejumlah jalan protokol di 17 kecamatan di Serdang Bedagai. Menurut Bupati Serdang Bedagai Sukirman, pihaknya akan terus memperkuat pencegahan masuknya virus corona karena Serdang Bedagai masih dinyatakan negatif COVID-19. Berdasarkan keterangan pihak Pemkab Serdang Bedagai pada tanggal 28 Maret, jumlah ODP sebanyak 264 orang, sedangkan PDP berjumlah 5 orang. Ya, karena banyak juga daerah membuat sendiri. Nah, ini akan kita semprotkan di tempat-tempat publik, ya, tempat umum, sehingga paling tidak kalau virus corona ini nempel di mana-mana, setidaknya bisa dicegah untuk mengurangi. Walaupun sampai hari ini kami barusan telekonferensi juga
kita masih negatif. Relawan yang tergabung dalam komunitas bergotong royong di Kota Medan melakukan aksi sosial membantu penanggulangan virus corona dengan memproduksi ribuan botol hand sanitizer yang dibagikan ke rumah sakit dan masyarakat. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Bersatu, cegah corona, jangan ada diskriminasi dan lindungi sesama. Sampai jumpa. Inilah aksi sosial peduli lindungi sesama yang dilakukan sejumlah relawan dari berbagai komunitas di Kota Medan yang tergabung dalam komunitas bergotong royong. Para relawan hadir membantu penanggulangan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan berupa 12.000 masker dan ribuan botol hand sanitizer kepada masyarakat dan rumah sakit yang diproduksi secara mandiri. Berbekal dari keahlian sejumlah relawan di bidang apoteker dan kimia, para relawan meracik bahan dasar cairan alkohol, hidrogen peroksida atau H2O2, air hasil penyulingan, dan gliserol dengan komposisi yang sesuai standar kesehatan. Bahan-bahan yang sudah tercampur kemudian dimasukkan ke dalam botol beragam ukuran. Tak hanya memproduksi hand sanitizer, komunitas bergotong royong juga memproduksi masker berbahan kain, mengingat produk kesehatan tersebut kini sulit didapatkan. Koordinator relawan komunitas bergotong royong Bobby Septian mengatakan pihaknya saat ini telah mendistribusikan 6.000 botol hand sanitizer kepada masyarakat, baik di Kota Medan, Palembang, dan Jakarta. Memberikan hand sanitizer. Ya, alhamdulillah berjalan berikutnya kita berkembang untuk masker dan tetap budaya yang kita bangunkan adalah budaya kolektifan, fundraising dan donatur-donatur yang support, dan akhirnya sampai saat ini kita lagi melakukan pembuatan CTU atau cucian umum. Sementara menurut salah seorang relawan Muhammad Reza, dirinya mengaku senang dapat turut membantu dan berperan dalam penanggulangan COVID-19. Mereka bisa buat nyetok segala macam, beli hand sanitizer, masker, dan saya berpikir sendiri yang di bawah ini buat makan aja susah. Ya saya juga terdorong dari situ buat ikut dengan kelompok bergotong royong. Komunitas bergotong royong Medan berharap masyarakat dapat turut berperan mencegah penyebaran virus corona dan tidak mendiskriminasi orang maupun jenazah yang terjangkit virus corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Harizal, Metro TV.